Podcast. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sylvia Dama dengan NPM 02272411 di part 4 pembahasan ekonomi syariah. Nah, judul yang kita ambil sekarang ini adalah tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam mengembangkan perbankan syariah. Nah, teman-teman, terkait pembahasan ini kita akan mengetahui tentang pentingnya peran berbagai lembaga dan industri yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan perbankan syariah. Nah, di sini mencakup beberapa. Yang pertama itu adalah lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan ini adalah bank syariah tersebut atau asuransi syariah atau takaful dan lembaga keuangan mikro syariah. Nah, kemudian ada industri pendukung, di mana teknologi finansial atau fintech syariah, juga konsultasi syariah, lembaga pelatihan dan sertifikasi, serta media yang fokus pada ekonomi dan keuangan syariah. Nah, hal-hal ini yang menyoroti bagaimana kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk mengembangkan ekosistem perbankan syariah yang kuat dan berkelanjutan. Nah, dalam perkembangan perbankan syariah, lembaga dan industri pendukung memiliki peran yang sangat penting. Mereka tidak hanya mendukung operasional bank syariah, tetapi juga membantu dalam edukasi dan promosi produk perbankan syariah kepada masyarakat. Nah, definisi perbankan syariah sendiri itu perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini melibatkan transaksi yang bebas dari riba atau bunga, qarar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian. Nah, serta berfokus pada kegiatan ekonomi yang halal atau diizinkan. Nah, ada beberapa tambahan di mana ada di situ juga penjelasan tentang prinsip syariah, di mana mengacu pada hukum Islam bersumber dari Al-Quran, kemudian dari Sunnah, ijma atau kesepakatan ulama, dan kias atau analogi. Nah, di mana juga ada bebas riba, di mana menghindari segala bentuk bunga atau tambahan yang tidak adil dalam pinjaman atau investasi. Nah, penjelasan dari Gharar juga yang kita tahu adalah menghindari transaksi yang tidak jelas atau mengandung spekulasi berlebihan. Kemudian ada maisir, menghindari perjudian atau transaksi yang mengandung unsur untung-untungan. Kemudian ada kegiatan ekonomi yang halal. Nah, hal ini hanya membiayai atau terlibat dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip seperti perdagangan, pertanian, industri yang bersifat halal, kemudian dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang regulasi dan kebijakan. Nah, regulasi yang diterapkan atau ditetapkan oleh otoritas keuangan sangat penting untuk menjaga integritas perbankan syariah. Kebijakan yang jelas membantu dalam menciptakan kepercayaan dan stabilitas di pasar perbankan syariah. Nah, di sini ada beberapa poin yang kita ambil. Yang pertama ada otoritas keuangan, di mana lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan syariah, seperti Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Nah, kemudian ada integritas perbankan syariah, di mana menjaga agar perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis yang sehat. Kemudian ada kepercayaan. Nah, regulasi dan kebijakan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kemudian ada stabilitas pasar, di mana regulasi yang baik dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya krisis di sektor perbankan syariah. Nah, pembahasan selanjutnya tentang edukasi dan pelatihan. Nah, edukasi tentang perbankan syariah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Lembaga pendidikan dan pelatihan berperan dalam menyediakan program yang membekali individu dengan pengetahuan tentang produk dan layanan syariah.
Nah, di sini juga saya mengambil beberapa poin, di mana yang pertama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat. Nah, edukasi yang baik dapat membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, manfaatnya, dan perbedaannya dengan perbankan konvensional. Kemudian yang kedua ada lembaga pendidikan dan pelatihan, di mana universitas atau sekolah tinggi atau pusat pelatihan dan lembaga sertifikasi yang menyediakan program pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan syariah. Kemudian ada program yang membekali individu. Nah, program-program yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di industri perbankan syariah atau untuk memahami produk dan layanan syariah sebagai konsumen. Kemudian ada pengetahuan tentang produk dan layanan syariah. Nah, memahami berbagai jenis produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah seperti tabungan, pembiayaan, investasi, dan asuransi syariah. Nah, teman-teman, penjelasan selanjutnya tentang inovasi produk. Nah, inovasi dalam produk perbankan syariah sangat penting untuk menarik nasabah baru. Lembaga dan industri pendukung harus terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini beberapa poin yang kita ambil. Yang pertama adalah menarik nasabah baru. Nah, inovasi produk dapat membuat perbankan syariah lebih menarik bagi masyarakat yang belum menjadi nasabah. Nah, terutama generasi muda yang cenderung mencari solusi keuangan yang modern dan praktis. Kemudian ada lembaga dan industri pendukung. Nah, bank syariah, perusahaan fintech syariah seperti yang kita bahas kemarin-kemarin, konsultasi syariah dan lembaga lainnya perlu bekerja sama untuk menciptakan inovasi produk yang relevan. Kemudian ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, inovasi produk harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi masyarakat, seperti kemudahan akses, biaya yang terjangkau, dan fitur-fitur yang sesuai dengan gaya hidup modern. Kemudian mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini tidak luput karena inovasi produk harus memanfaatkan teknologi terbaru dan tren pasar untuk menciptakan solusi keuangan yang relevan dan kompetitif. Nah, teman-teman, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan yang dihadapi. Nah, perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan persaingan dari perbankan konvensional. Lembaga dan industri pendukung perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan aksesibilitas. Nah, di sini saya mengambil beberapa poin. Yang pertama tentang kurangnya pemahaman masyarakat. Nah, banyak sekali masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip dasar perbankan syariah dan manfaatnya sehingga enggan untuk menggunakan produk dan layanan syariah. Kemudian ada persaingan dari perbankan konvensional. Perbankan syariah harus bersaing dengan perbankan konvensional yang sudah lebih dulu mapan dan memiliki pangsa pasar yang lebih besar dan luas. Kemudian mengatasi tantangan, lembaga dan industri pendukung perlu bekerja sama untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang perbankan syariah. Nah, serta menciptakan produk dan layanan yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian tentang meningkatkan aksesibilitas. Nah, perbankan syariah perlu memperluas jaringan kantor cabang, meningkatkan penggunaan teknologi digital, dan menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Nah, teman-teman, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang kerjasama internasional. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kerjasama antara lembaga perbankan syariah di berbagai negara dapat memperkuat jaringan dan kolaborasi. Nah, ini juga membantu dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang dapat meningkatkan praktik perbankan syariah secara global. Nah, di sini beberapa poin yang kita dapat ambil. Yang pertama adalah memperkuat jaringan dan kolaborasi. Nah, kerjasama internasional dapat membantu lembaga perbankan syariah memperluas jaringan bisnis mereka dan menjalin kerjasama dan lembaga lain di berbagai negara.
Nah, kemudian ada pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Nah, kerjasama internasional, kemungkinan lembaga perbankan syariah untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman tentang praktik terbaik. Nah, selain itu juga ada inovasi produk dan regulasi perbankan syariah di berbagai negara. Kemudian ada meningkatkan praktik perbankan syariah yang global atau secara global. Nah, kerjasama internasional dapat membantu meningkatkan standar dan praktik perbankan syariah secara global serta mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah di seluruh dunia. Nah, teman-teman, penjelasan selanjutnya tentang peran teknologi. Nah, teknologi informasi berperan penting dalam mengembangkan perbankan syariah. Dengan adanya fintech, layanan perbankan syariah menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi. Nah, kita dapat mengambil beberapa poin di sini. Yang pertama tentang pengembangan perbankan syariah, di mana teknologi informasi dapat membantu perbankan syariah meningkatkan efisiensi operasional dan terjangkau bagi masyarakat. Kemudian memperluas jangkauan layanan dan menciptakan produk baru yang inovatif. Kemudian ada fintech. Nah, fintech sendiri perusahaan teknologi finansial atau fintech dapat membantu perbankan syariah menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat. Kemudian efisien. Nah, efisien ini bukan hanya efisiensi mata, tetapi efisien dan mudah diakses. Nah, dengan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses ini, teknologi dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Nah, dari beberapa pembahasan yang sudah kita bahas dan kalian sudah mendengarkannya, semoga ilmunya dapat bermanfaat dan sampailah kita kepada kesimpulan atau tahap terakhir. Nah, kesimpulan yang saya dapat ambil di sini adalah peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah sangatlah krusial. Artinya dengan kolaborasi inovasi dan edukasi kita dapat menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing secara meluas dan dapat dipercaya oleh masyarakat itu tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja pembahasan dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.